UKM Kamasetra Keluarga Mahasiswa Seni Tradisi Universitas Negeri Yogyakarta mempersembahkan wayang audio Indonesia yang berjudul Dewi Sakuntala dengan penulis naskah sekaligus sutradara Haris Kurniawan, asisten sutradara Tatkala Pancar. Pemeran Femila sebagai Dewi Sakuntala, Burhan sebagai Prabu Duswanta, Rizky sebagai Resi Kanwa, Anggoro sebagai Patih, Haris sebagai penjaga gerbang, Narda sebagai narator, penata iringan, Ramadan Bagas dan Viko Ardiansyah. Selamat mendengarkan. Kau akan kunikahi dengan cara yang baik menurut kerajaan. Kau akan kunikahi tanpa wali dan tanpa saksi. Oh Prabu, sungguh hamba tidak mau jika pernikahan hamba adalah pernikahan yang tidak lazim. Ayolah Sakuntala, pernikahan itu adalah pernikahan yang baik bagi kerajaan. Baik bagaimana Prabu? Pernikahan tanpa wali dan saksi? Apakah itu pernikahan yang lazim? Sakuntala, aku mohon kepadamu. Apa yang ingin kau cari? Harta, tahta. Akan kuberi itu semua untukmu, Sakuntala. Sungguh, bukan itu yang hamba inginkan, Prabu. Hamba hanya ingin mencari segenap kebahagiaan hamba yang hilang, Prabu. Aku berjanji, Sakuntala. Aku akan membahagiakanmu. Lalu, berkat bujuk rayu Prabu Duswanta, dengan segala janji manisnya, akhirnya Sakuntala mau menerima Prabu Duswanta menjadi suaminya. Pernikahan mereka pernikahan yang tidak lazim. Pernikahan tanpa wali dan tanpa saksi. Berlangsung di tengah hutan yang gawat itu. Sakuntala, ini saatnya aku harus kembali ke kerajaan Astina. Kerajaan di sana sedang membutuhkanku. Aku harus segera kembali pulang ke istana. Janganlah engkau khawatir dengan kepergianku. Aku akan berjanji menjemputmu dan anak kita. Akan kubawa ke kerajaan Astina setelah ia lahir. Jaga diri baik-baik di sini, Sakuntala. Peganglah janji suciku ini. Sang Prabu Duswanta pergi meninggalkan Dewi Sakuntala beserta anaknya di hutan. Hingga tiba waktunya sang jabang bayi itu terlahir. Sakuntala hidup bersama bayi itu di tengah hutan. Hari berganti hari, siang berganti malam. Sungguh penantian yang sangat panjang bagi Sakuntala. Kesempian menyelimutinya dalam malam-malam yang panjang. Akan berapa purnama lagi aku harus menunggu suamiku datang untuk menjemputku bersama anakku dibawa ke kerajaan Hastina. Kenapa aku selalu dirundung oleh kesedihan? Bopo, tolonglah aku ini, Bopo. Sakuntala, jagat telah berjalan sebagaimana mestinya. Hidupmu dari kecil dirundung duka. Lantas apa yang harus aku lakukan, Bopo Resi? Apakah aku harus membuang jabang bayi ini sebagaimana dulu aku dibuang oleh ibuku sendiri? Angkara apa yang telah merasuki hati dan jalan pikiranmu, Sakuntala? Apakah engkau akan mengulangi cerita yang sama dan akan mengulangi kesedihan yang sama? Kau pun sebagai Bopo terlalu memikirkan kebahagiaanmu sendiri. Apakah dunia ini pun tidak pernah memihak kepada seorang wanita? Apa yang sedang kau bicarakan ini, Sakuntala? Aku ini yang merawatmu.
Aku ini yang menemukanmu di pinggir sungai Malini. Kau di tepian sungai, dirawat oleh burung Sakuni. Hingga sebesar ini, siapa yang merawatmu, Sakuntala? Duh, jagat Dewa Batara. Sudah, hari ini juga. Berangkatlah kau ke Hastina. Gugatlah Prabu Deswanta. Doa mendampingimu, Sakuntala. Bopo, maafkanlah aku. Aku telah lancang. Aku memang wanita yang tidak tahu diri. Angkara apa yang telah merasuki diriku hingga aku berani melawan orang yang merawatku dan memberikan kasih sayangnya dari kecil kepadaku. Mendengar ucapan Kanwa, Sakuntala tergugah hatinya. Hatinya kini sekuat baja. Tekad yang kuat untuk memperjuangkan haknya kepada Duswanta. Hari ini, ia akan berangkat menggugat ke Hastina. Anakku, kita akan bertemu dengan ayahmu. Aku sebetulnya sudah sangat merindukan pertemuan ini. Mungkin ayahmu lupa atau mungkin belum sempat. Karena ia dulu pernah berjanji akan menjemput kita berdua, anakku. Sesungguhnya, cinta itu tidak hanya menjemput, tetapi juga menghampiri, anakku sayang. Dewi Sakuntala berangkat ke Hastina, tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Tempat yang sangat asing bagi dirinya. Tetapi, ia harus tetap berangkat untuk menemui dan meminta janji suci seorang Prabu Hastina, Prabu Duswanta. Sampailah ia di Hastina. Dia tak menemukan apapun selain bertemu dengan penjaga Hastina, yang terlihat tampak seram dan berbadan besar. Siapakah engkau? Aku Sakuntala. Sakuntala? Iya, aku Sakuntala permaisuri Prabu Duswanta. Kau ini orang sudah gila ya? Kau ini mengaku permaisuri Prabu Duswanta. Kau ini sudah gila. Aku tidak gila. Minggirlah engkau. Izinkanlah aku masuk untuk menemui Duswanta. Pergilah engkau. Pergilah engkau dari sini. Sebelum aku paksa engkau pergi. Ayo pergilah. Aku tidak akan pergi dari sini. Aku akan menemui suamiku. Izinkanlah. Mendengar ramai-ramai di luar, Patih yang sedang berjalan-jalan di istana langsung menghampiri keluar dan melihat apa yang sedang terjadi. Hei, tugasmu ini hanya menjaga gerbang, bukan menolak tamu yang akan datang ke istana. Oh, Dewi Sakuntala, permaisuri kerajaan Hastina. Ampunilah, sudah lama sekali hamba tidak bertemu denganmu, Dewi. Oh, inikah anak yang akan menjadi putra mahkota itu, Dewi? Maafkanlah, Patih. Aku tidak tahu, bahkan tidak mengerti jika Prabu Duswanta telah memiliki permaisuri. Mari, Dewi. Akan kuantarkan engkau menghadap ke Prabu Duswanta. Tampaknya kau sudah rindu sekali akan pertemuan ini, Dewi. Hatiku sudah diselimuti rasa rindu yang amat sekali, Patih. Aku sudah tidak sabar untuk bertemu dengan suamiku.
saya yang menghadap Sinuwun. Masuklah, Patih. Ada hal apa yang ingin kau sampaikan, Patih? Saya datang di sini bersama... Kakanda, aku sudah sangat merindukanmu. Seluruh ruangan terkaget melihat Dewi Sakuntala yang tiba-tiba memeluk Prabu Duswanta. Emban dan patih kerajaan yang sedang di dalam ruangan itu. Semua terkaget terheran-heran. Sejak kapan Prabu Duswanta memiliki istri? Minggir! Siapakah engkau? Kau sungguh tidak sopan sekali memelukku di ruangan agung ini. Minggir! Apa yang kau katakan, suamiku? Sungguh, kau tidak mengenaliku? Maaf, Sinuwun. Bukankah wanita itu? Jangan mendekat denganku. Kurang ajar sekali kau. Suamiku, aku ini Sakuntala, permaisurimu. Apakah kau sudah lupa? Sejak kapan aku memiliki permaisuri? Janganlah engkau mengaku-ngaku menjadi permaisuriku. Benarkah kau lupa, Kakanda? Kau dulu yang menikahiku di tengah hutan, tanpa wali dan tanpa saksi. Kau bilang pernikahan itu adalah pernikahan yang baik bagi kerajaan. Ingatkah engkau di saat kau membujuk rayuku? Kau bilang akan menjadikan anak kita sebagai putra mahkota. Ini anakmu, Duswanta. Anak yang lahir dari buah cinta kita. Sekarang, masih ingatkah kau dengan janji-janji sucimu itu, Duswanta? Dasar wanita tak tahu diri. Keparet. Kau datang ke istana agung ini hanya untuk mengemis meminta dikasihani. Apa yang kau butuhkan? Harta. Akan kuberi harta yang banyak dan segeralah pergi dari istana agung ini. Biadab kau, wanita keparat. Sungguh perkataan yang sangat menyakitkan yang pernah ku dengar selama hidupku ini. Dan kau sebagai raja pun tidak bisa memegang janji-janji manismu. Engkau sebagai pemimpin tidak bisa dipegang perkataanmu. Bagaimana bisa rakyat di sini bisa percaya padamu dengan ucapan-ucapan omong kosongmu? Kau hanyalah raja pembohong yang tidak bisa dipegang ucapanmu. Kau bukan pria sejati. Ucapanmu hanya manis. Sungguh, aku sangat menyesal mempercayaimu. Memang, aku ini wanita yang ditakdirkan dalam kesedihan dan kehancuran hati. Baiklah, aku akan pergi. Aku ingat dan sadar, aku ini hanyalah wanita yang harus selalu menanggung kesedihan. Aku akan merawat jabang bayi ini hingga dewasa. Tanpa kenal ayah, tanpa kasih sayang seorang ayah. Semoga kasih sayangku ini bisa sampai ke anak kita. Dan janganlah engkau menghampiriku dan janganlah engkau menyesalinya. Aku akan kembali ke hutan. Terima kasih. Kau sudah membuatku hancur sehancur-hancurnya. Mari, Dewi. Akan ku antarkan engkau pulang. Tercerita, di saat itu juga Prabu Duswanta melihat simbol di tangan anak yang digendong oleh Sakuntala. Pada mimpinya, ia mendapatkan wahyu. Pada tangan anak itu ada sebuah isyarat yang besar. Isyarat itu Sakuntala, maafkanlah aku. Aku telah membuat hatimu sakit. Bukan maksudku untuk tidak mau mengakuimu, Sakuntala. Kau adalah permaisuriku. Ya, kau permaisuriku. Dan anakku. Kembalilah kemari, Sakuntala. hati Sakuntala yang telah tercabik-cabik oleh kesakitan ucapan Duswanta membuat kepalanya enggan menoleh sedikit pun ke hadapan Duswanta. Tekadnya sudah bulat.
ia akan kembali ke hutan. Namun Duswanta lari dan lantas memeluknya dari belakang. Maafkanlah aku, Sakuntala. Simbol itu. Ya, simbol itu, Sakuntala. Pada anak kita. Sungguh, aku bermimpi. Bukan maksudku untuk meninggalkanmu. Aku hanya tidak mau rakyat di sini terkaget. Bagaimana cerita ini bisa terjadi? Simbol di tangan itu, Sakuntala, pada anak kita. Simbol itu akan menjadi kabar baik, Sakuntala, untuk Hastina. Barata. Ya, Barata. Anak itu akan kunamai Barata, yang bermakna akuilah. Hiduplah bersamaku, Sakuntala. Cinta dan janjiku itu masih suci, Sakuntala. Sakuntala seketika juga melihat simbol itu, juga sangat terkaget. Ia menangis terharu jika simbol itu adalah wahyu untuk mereka berdua hidup di dunia ini. Mereka mendapatkan petunjuk. Ya, mereka mendapatkan petunjuk dari anak mereka. Sesaat pada saat itu juga, Kau telah selesai, Sakuntala. Kini kesedihanmu telah usai. Berbahagialah, Sakuntala. Kau telah menjadi wanita yang sangat cantik dan tangguh. Berbahagialah, Sakunta.